masih setia bersama kami di Bincang hari ini. Kalau tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sama Kak Alfian tentang pengalaman dan juga pendapat ya tentang generasi muda. Tadi juga kita berbincang tentang salah satu aktivitas Kak Alfian nih tentang lingkungan ya Kak ya. Dan tadi juga udah kita lihat produknya. Nah sekarang nih Kak, menurut pandangan Kak Alfian sendiri, apa sih tantangan utama yang memang harus dihadapi oleh generasi muda saat ini? Oke, tantangan generasi muda saat ini. Tadi karena masih nyambung juga karena digitalisasi, jadi mostly tantangan terbesar adalah pemanfaatan digital. Kita masih karena saking mudahnya informasi yang bisa kita dapat, menurutku tantangan yang paling besar adalah kita kurang bisa memanfaatkan teknologi gitu. Makanya perlu banget nih untuk kita bisa tahu, artinya ningkatin lagi digital literacy-nya. Kita harus bisa mengolah sumber yang kita dapat, kemudian juga bisa memilah mana konten yang perlu kita konsumsi dan juga mana konten yang kayaknya nanti dulu deh gitu. Nah setelah dari situ baru kita dari konten-konten tersebut kita create. Jadi kita nggak cuma sebagai penerima aja atau penonton doang ya, tapi juga sebagai penggerak gitu. Tantangannya seperti itu. Jadi itu tantangannya memang dengan zaman yang semakin maju, digitalisasi. Saya juga setuju dengan Kak Alfian bahwa tadi kadang generasi saat ini dengan sangat mudah untuk mendapatkan informasi, tapi memang harus dipilih-pilih. Betul. Nah, harus bijak ya Kak ya. Tentunya ini akan berdampak pada bagaimana kualitas generasi muda itu tersebut. Berkaitan dengan pertanyaan yang tadi ya Kak ya. Hal apa nih berarti? Hal-hal yang harus generasi muda hindari agar generasi muda saat ini menjadi generasi yang aktif, inovatif dan juga tentu berprestasi. Oke, hal-hal yang harus dihindari. Mungkin sebelum aku jawab itu, aku mau nyambung lagi dari statementku yang sebelumnya. Boleh. Mau ngasih contoh mungkin konten-konten yang bisa kita pilih. Let's say gini, kita sebagai mahasiswa, kita pengen ikut kegiatan tentang lingkungan atau mungkin kegiatan yang bisa bawa kita ke luar negeri. Yaudah kita mulai start dari cari sumber-sumber yang bisa ngasih kita informasi, wawasan, dan juga kita pilih. Oke, ini yang bisa aku ambil dan ini yang tidak gitu. Nah dari situ pasti kita akan ada rasa motivasi muncul. Oke, kayaknya karena informasi yang aku dapat, aku mau coba apply nih atau program-program 1, 2, 3 dan kalau gagal aku harus seperti ini gitu. Nah untuk yang harus dihindari adalah kita harus menghindari sifat apatis. Artinya kita nggak peduli gitu. Aku mau kasih contoh gini. Saking banyaknya informasi, kadang kita lupa kalau ternyata di lingkungan terdekat kita itu ada masalah. Kita terlalu sibuk. Mungkin karena asik juga ya, dapat informasi di luar, terjadi di sana ternyata di lingkungan kita ada masalah gitu. Entah mungkin karena polusi atau mungkin karena sampah sehingga di rumahnya banjir mungkin let's say kayak gitu. Nah, coba kita munculkan rasa peduli terhadap lingkungan sendiri atau dari lingkungan terdekat gitu. Entah mungkin tentang lingkungannya atau mungkin tentang sosialnya kayak lihat, ini anak-anak kayaknya saya lihat cuman keliaran main-main doang. Kayaknya enak nih kalau aku taruh buku terus minta mereka buat main sambil baca gitu. Betul. Itu contoh-contoh kecil. Jadi kita harus coba aware terhadap lingkungan sekitar dengan aspek-aspek yang bisa kita cakup tentunya. Jadi tadi hal yang terus harus dihindari salah satunya tadi ketika kita mendapat informasi ya kita bisa pilih, dan kemudian memang tadi jangan menutup mata dengan lingkungan sekitar karena mentang-mentang sekarang nih dengan lewat ponsel nih kadang kita bisa mengakses segala informasi bahkan di seluruh penjuru dunia, tapi kita menutup mata dengan apa yang terjadi di lingkungan kita, entah itu dari lingkungan, entah itu dari sosial ataupun hal-hal yang lainnya. Nah, berbicara tentang menjadi generasi muda yang inspiratif, menurut Kak Alvin sendiri nih di kamus hidupnya apa sih memang inspiratif tuh? Oke, ini juga sebenarnya menarik nih. Jadi inspiratif itu jadi guideline yang aku jalani selama kuliah. Kayak aku apply banyak kegiatan, aku nggak mulus begitu aja. Aku terima. Kenapa? Karena aku berharap dengan cerita kegagalan-kegagalan yang aku terima ini, once aku dapat
once aku berhasil, nah cerita kegagalanku ini bisa jadi memotivasi, jadi menginspirasi. Oh ternyata mahasiswa seperti Calvian aja yang bisa bolak-balik Korea, Jepang, ternyata sebelumnya pernah gagal loh, bahkan pernah apply banyak program dan ternyata gagal semua gitu. Nah, jadi aku selalu berkeyakinan kejadian yang aku alamin ini nanti entah mungkin setahun atau 2 tahun akan jadi motivasi, jadi pembelajaran, memotivasi mahasiswa-mahasiswa lainnya yang baru gabung atau yang baru jadi mahasiswa gitu. Dan ternyata it's proven, itu ternyata terbukti. Banyak banget di sosial media aku, di Instagram, Calvian aku mahasiswa baru Untirta, salam kenal ya. Calvian aku mahasiswa ini, salam kenal, aku tertarik banget sama kegiatan Calvian, aku terinspirasi. Well, thank you teman-teman yang udah banyak engage di DM. Saya juga apresiasi dan aku juga selalu mendoakan teman-teman semua yang ikutin kegiatanku di Instagram atau di sosial media juga bisa tertular nih semangat sama prestasinya. Jadi makna inspiratif itu seperti itu ya, dimana bisa menularkan vibes positif ya, sehingga biasanya tadi apalagi kita pengguna media sosial nih bukan hanya mencari followers itu ya udahlah lihat kayak kehidupan pribadi kita dan lain-lain. Justru kita harus inspiratif dia. Nah kemudian nih Kak berkaitan juga dengan tadi pengalaman Kak Alfian dan hal-hal lainnya, ada nggak sih faktor pendukung nih yang kayaknya tuh menjadi dukungan kuat hingga menjadi Alfian saat ini? Oke, ini hal yang jadi kunci rahasia buat aku ya. Ada satu, yaitu mentor. Percaya nggak percaya, mentor ini jadi pemandu kita. Kita punya semangat tinggi, kita mau apply banyak kegiatan, tapi kalau kita tanpa mentor, kita nggak bisa diarahin tuh. Oke, ini yang kamu harus siapin, ini yang kayaknya nanti aja deh kamu ikutnya. Oke, kamu apply program ini seperti itu. Jadi mentor sendiri juga bisa jadi teman kita, teman dekat kita. Artinya teman yang sering kita jadiin mintain pendapat. Atau mentor juga bisa jadi dosen kita. Artinya ketika kita mau apply suatu program, let's say mau apply program ke luar negeri gitu, lalu bilang, sir, ma'am, saya mau ikut program ini, kira-kira bagaimana ya? Ini topiknya akan bahas tentang pendidikan atau tentang lingkungan atau tentang teknologi, tentang energi. Kira-kira apa nih ya bagusnya yang bisa saya bawa karena saya sebagai mahasiswa gitu. Jadi kita selalu minta pendapat, minta arahan juga. Jadi ada hal kita harus sadar juga kita ini masih punya kekurangan dan itu harus ditutupi dengan kita memiliki mentor gitu. Makanya penting banget sih mentor ini. Oke. Jadi memang mentor tuh sebagai pengarah ya kayak tentunya memang namanya manusia, kita tuh butuh tempat untuk bertukar pikiran. Betul. Karena tadi benar, apalagi mungkin umur kita yang masih muda, terbilang pengalamannya belum banyak, tentu kita nih kudu ya memang berkomunikasi dengan orang-orang yang memang sudah lebih dibanding kita, entah itu pengetahuan ataupun pengalamannya. Nah, pesannya nih Kak untuk generasi muda agar bisa menjadi generasi yang inspiratif. Oke, mungkin dari aku ada 2 pesan. Pertama, tentang lingkungan ya. Jadi aku juga mengkutip dari salah satu aktivis lingkungan di Tangerang, di Banten juga tentunya. Dia bilang alam bisa hidup tanpa manusia, tapi manusia tidak bisa hidup tanpa manusia. Lalu satu lagi quote-nya adalah, ini dari dosenku juga, semoga bisa, ini jadi semangatku buat study overseas, dan harapannya teman-teman juga bisa nih. Kutipannya seperti ini, teman-teman, kita tinggal di Banten, artinya dekat dengan bandara internasional, gerbang yang memungkinkan kita untuk luar negeri. Masa teman-teman gak mau sih selama jadi mahasiswa, selama jadi generasi penerus, pergi ke luar negeri gitu, bahkan gratis dan dibiayain oleh kampus atau pemerintah. So keep fighting. Oke. Thank you Kak Alfian. Wah, benar-benar tadi secara ini adalah bagaimana
kalau ada peluang tuh jangan ditutup mata dan jangan dihiraukan kayak gitu ya. Jadi kalau ada peluang ya diambil. Tadi bener banget salah satu kutipan yang dari ke dosennya Kak Alfian ya juga menjadi motivasinya. Kita kan dekat ya sama bandara, masa sih nggak ada keinginan? Wah, tentu pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada, begitupun dengan generasi muda yang saat ini menonton, pasti nggak punya mimpinya. Kita berharap semoga apapun itu mimpinya dapat terrealisasi. Yang intinya tetap semangat. Pemirsa, tak terasa nih sudah 30 menit berjalan kita berbincang dengan Kak Alfian, salah satu mahasiswa berprestasi dari Untirta. Wah, terima kasih loh Kak Alfian sudah datang ya. Ada banyak banget ilmu-ilmu yang sudah kita dengar ya pada hari ini. Semoga itu bermanfaat ya Kak ya. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Nah, demikian pemirsa Sultan TV perbincangan kita dengan Kak Alfian. Semoga hal-hal yang tadi dibahas, hal-hal yang tadi kita bicarakan dapat berdampak dan juga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah bersama kami di Bincang hari ini. Saya, Rodlo Rida, dan juga Kak Alfian sebagai narasumber, serta kru yang bertugas pada hari ini, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.